Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bukan seberapa besar goncangan yang menggoncangkan hidup kita ini. Dikatakan saudaraku akan datang masanya, yaitu ada hujan, ada angin, ya, ada badai, ada banjir yang akan melanda ya seluruh dunia ini. Tetapi saudaraku, firman Tuhan menjamin hidup kita yang mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia saudaraku seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kuncinya adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika banjir datang, ketika angin ribut datang, saudara tidak akan tergoncang hidup ini. Nah, goncangan-goncangan ini saudaraku bukan berupa angin saja, bukan berupa gempa bumi ataupun banjir air saudaraku, tetapi goncangan ini saudaraku bisa menyangkut secara pribadi. Ya, saudara mendengar perkataan-perkataan, saudara mendengar orang memberitakan sesuatu kepada saudara, dan apakah saudara tergoncang? Mungkin saudara dicaci maki, mungkin saudara dibully dan sebagainya. Pokoknya intinya yang menggoncangkan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau engkau membangun hidupmu di atas fondasi yang kuat, engkau tidak tergoncang sekali. Amin. Engkau tidak akan tergoncang, engkau tidak akan sakit hati, engkau tidak akan kecewa, engkau tidak akan marah. Karena apa? Engkau kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kuat di dalam Tuhan. Apapun yang akan terjadi, karena firman Tuhan berkata, ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kita adalah orang yang berbahagia. Amin. Suatu saat saudaraku, ya, ketika Yesus sedang mengajar, kemudian ada seorang ibu yang berteriak begitu, ya, karena mengagumi Yesus yang luar biasa. Ibu itu berteriak, berbahagialah, ya, ibu yang telah mengandungmu, susu yang telah menyusui engkau, gitu kan? Artinya betapa bangganya memiliki anak seperti Yesus. Tetapi Yesus menjawab, yang berbahagia. Ya, Lukas 11 ayat 28, supaya ayatnya jelas. Yesus menjawabnya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin Bapak Ibu. Berbahagia, tetap kuat, tetap kokoh, tetap teguh. Amin. Ya, apapun yang akan mengguncang hidupmu, ya, tekanan apa, masalah apapun, bahkan penyakit sekalipun saudara, itu tidak akan mengguncangkan hidupmu. Amin. Karena ketika kau menjadi pelaku firman, ketika engkau dengar firman dan melakukan firman, maka engkau berbahagia. Amin. Semua dapat diatasi. Haleluya. Semua dapat diatasi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya kan itu kuat begitu ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, ya, kenapa ya di ayat 23 ini menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, ya, dikatakan jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman. Jadi saudara, kekristenan itu simpel, ya. Kekristenan itu hanya dengar firman dan melakukan saja.
bukan inisiator tapi eksekutor. Dengar suara Tuhan, lakukan. Dengar lagi, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam situasi dan kondisi apapun, maka mujizat itu terjadi ketika kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Termasuk menghadapi goncangan ekonomi. Ketika Petrus bersama Yesus mau ke bait Allah, ya untuk membayar pajak, dia tidak punya uang, tidak bawa uang, ya. Kemudian harus membayar pajak kan begitu. Biaya bait Allah. Ya, kemudian apa? Tuhan perintahkan Petrus mancing gitu ya. Dan Petrus menurut saja. Maka ketika mancing, maka di mulut ikan itu akan ada uang. Ya. Jadi itu nggak masuk akal. Ya. Tetapi ketika Petrus mendengar dan dia melakukannya, maka mujizat terjadi. Sama halnya ketika murid-murid pada waktu semalam-malaman dia mencari ikan, dia menjala ikan, semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Ya, dia sudah ahli itu Bapak Ibu. Tapi semalam-malaman dia tidak dapatkan ikan. Tetapi ketika Yesus berkata, kamu agak ke dalam sedikit, tebarkan jalamu. Dia berkata, Tuhan semalam-malaman aku gak dapat. Saya ini sudah pengalaman Tuhan. Ya, saya ini sudah pengalaman cari ikan. Tetapi Yesus berkata, karena Engkau yang menyuruh, maka aku akan lakukan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Panen terjadi. Amin. Petrus bisa berjalan di atas air karena dia dengar firman. Dia ikuti. Tuhan katakan mari datanglah. Dia datang maka terjadi mujizat. Jadi dengar, ya, dengar dan lakukan. Kenapa? Ketika kita tadi kita baca ya, ketika kita mengasihi Tuhan, ya, orang yang melakukan firman pasti yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau tidak mengasihi Tuhan, ya ngapain dengar firman? Gitu kan? Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ya nggak mungkin. Saya percaya Bapak Ibu semua mengasihi Tuhan. Amin. Ngapain datang ke sini kalau nggak mengasihi Tuhan? Haleluya. Untuk dengar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, selanjutnya bukan hanya datang, tetapi hanya dengar, tapi harus menjadi pelaku firman. Maka dikatakan jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Amin. Bapa di surga. Sekalipun Yesus dan Bapa adalah satu, tapi pada waktu itu saudaraku, Yesus ada di bumi, ya. Dan dikatakan Bapakku akan mengasihi dia. Mengasihi dia siapa? Yang mengasihi Yesus, yang mengasihi Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Kepenuhan Allah turun atas kita. Ketika kita dengar firman dan melakukan, maka kepenuhan Allah itu saudara akan nyata dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu bukan lagi hidupmu maksudnya, tapi Kristus yang hidup di dalammu. Amin. Maka Rasul Paulus berkata, hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena apa? Karena Bapa dan Putra berkenan diam bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan ada dalam kita. Kita menjadi representasinya Tuhan. Amin. Ya, kita menjadi manusia yang ilahi. Haleluya. Karena yang nama Kristus dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudaraku, ketika Kristus diam di dalamnya, kita menjadi pelaku firman, mendengar dan melakukannya. Kristus diam di dalam hidup kita, maka tidak akan tergoncang sedikit. Amin. Kenapa saudara berada dalam dunia kerajaan yang tidak tergoncang? Sekalipun kita di bumi ini, tetapi Bapak Ibu tidak akan tergoncang.
Bapak Ibu ingat peristiwa bangsa Israel di Mesir, ya, di mana-mana terjadi goncangan, tetapi di Gosen, di tempatnya bangsa Israel tidak terjadi goncangan, aman dalam lindungan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menjadi orang bijaksana, mendengar dan melakukannya, maka kita kuat di dalam Tuhan. Amin. 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 Ya. Dalam segala hal, Efesus 6 juga dikatakan, dapat kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan mau saudara kita kuat. Amin. Amin. Dan Tuhan mau kalau kita kuat, kita mengubahkan dunia ini. Ya. Karena Kristus itu akan tetap tinggal di surga. Ya. Saudara dengar sekarang ini tentang kiamat. Ya bolehlah didengar. Tetapi kita dengar sudah lama itu. Ya, kiamat itu sudah lama. Sudah sejak tahun 2000. Sebelumnya sudah ada berita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya sekarang kita tanggal 10 nanti Bapak. Tapi kita seringkali berkata berjaga-jaga. Tetapi sekali lagi saya pegang firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 itu, bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sebelum terjadi pemulihan segala sesuatu. Pemulihan. Ya, bolehlah dibayangkan ayatnya. Kisah 3 ayat 21. Ya, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang sudah di zaman dulu. Jadi Tuhan Yesus itu belum turun ke dunia, ya, sebelum saudaraku terjadi pemulihan segala sesuatu. Itulah sebabnya Tuhan mau setiap gerejanya menjadi eksekutor pemulihan itu. Ya. Amin. Karena Yesus hidup di dalam kita, Allah bersama dengan kita alami kepenuhan roh, maka saudaraku, kita sebagai gereja yang dipenuhi dengan kehidupan Tuhan itu akan mengubahkan, akan memulihkan keadaan dunia ini. Amin. Yang dipulihkan bukan banyaknya orang Kristen saja, bukan, tetapi segala sesuatu. Segala sesuatu harus alami pemulihan. Kita sekarang mendengar berita tentang akhir zaman, iya. Fakta zaman, iya. Petanya, iya, saudaraku. Tetapi sekarang ini karena dulu, ya, sebelum tahun 2000 itu berita-berita tentang kiamat, kedatangan Tuhan, pengangkatan gereja itu begitu gencar. Tetapi setelah kita memasuki tahun 2000, saudaraku, aman. Ya, artinya Tuhan belum datang. Terus para pakar itu mengatakan bahwa kita memasuki masa anugerah, diperpanjang, dikasih kesempatan masih, begitu kan? Karena apa? Karena belum dipulihkan. Ya. Oke. Karena belum mengalami pemulihan segala sesuatu. Dipulihkan dari dalam rumah Tuhan lebih dulu. Ya. Amin. Dipulihkan dari dalam rumah Tuhan lebih dulu. Dipulihkan dari gerejanya, dipulihkan dari hamba-hamba Tuhannya, kemudian jemaat-jemaatnya dipulihkan, baru akan memulihkan keadaan lingkungannya. Amin. Ayo kita baca Lukas 1 ayat 17. Hari-hari ini saudaraku, teman-teman hamba Tuhan sedang gencar untuk mengadakan doa. Di mana-mana dibangkitkan tentang doa-doa. Tetapi saudaraku, teman ternyata belum banyak. Ya, kemarin kami mengadakan doa bersama di Kabupaten Klaten. Ada 160 hamba Tuhan yang seharusnya mengikuti acara doa bersama, tetapi dalam kenyataannya cuma 37 hamba Tuhan, 40 hamba Tuhan yang mengikuti, Bapak Ibu. Yang lain kemana? Ya, karena yang lain belum sepakat barangkali. Ya, itu diadakan oleh gereja-gereja di Klaten, gitu ya. Diadakan oleh gereja-gereja di Klaten. Tetapi
Ternyata prakteknya yang mau ikut berdoa cuma sekitar 40-an. Yang lain belum mengikuti. Ya. Oke. Lukas 1 ayat 17. Dan ia, ini Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yesus belum akan turun ke dalam dunia sebelum tersedia umat yang layak bagi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan sebelum Yesus datang ke dunia yang pertama dulu. Ya. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia yang pertama, saudaraku, Yohanes Pembaptis telah berjalan mendahului Tuhan. Untuk apa? Mempersiapkan umat, ya, supaya bertobat. Makanya Yohanes Pembaptis memberitakan tentang pertobatan. Bertobatlah sebab apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu itu berbondong-bondong orang memberi dirinya dibaptis. Ya, berbondong-bondong orang bertobat, ya, tentara pun bertobat, masyarakat pun bertobat, pokoknya semua bertobat pada waktu itu, ya, untuk apa? Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Demikian sekarang Bapak Ibu. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 tadi berkata bahwa Kristus akan tetap tinggal di surga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah sekarang Bapak Ibu, tugas gereja, ya, kalau dulu Yohanes Pembaptis, sekarang Bapak Ibu, roh dan kuasa Elia itu sudah dicurahkan. Amin. Ya, bahkan dikatakan Yesus sendiri bersama dengan Bapa berkenan tinggal di dalam kita. Ya, kita ini seharusnya lebih dasar. Amin. Kita yang menjadi pemulih, ya, kita bertemu dengan orang, kita bisa beritakan tentang pertobatan. Kita bertemu dengan orang, kita bisa beritakan tentang keselamatan. Sehingga kita mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Ya. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Artinya terjadi pemulihan. Ya, hubungan antara pemimpin dengan jemaat, antara orang tua dengan anak-anaknya, dan hati orang durhaka. Ya, ini berbalik kepada pikiran orang benar. Artinya apa? Artinya pemulihan terjadi. Amin. Melalui siapa? Mulai dari gereja, terus melalui gereja. Amin Bapak Ibu. Karena itu saudaraku, ketika Yohanes Rasul berada di Pulau Patmos dan dalam kuasa Roh Kudus dibawa ke ruang tahta Tuhan untuk mendengar Tuhan berbicara, untuk melihat apa yang diperlihatkan Tuhan, dan Tuhan berkata, apa yang kau dengar, tuliskanlah itu. Sampaikan kepada malaikat jemaat di Efesus, sampaikan kepada jemaat di Pergamus, sampaikan kepada jemaat di Tiatira, sampaikan kepada jemaat di Smyrna, dan seterusnya sampai 7 jemaat itu. Ada apa kok disampaikan ke sana? Malaikat jemaat itu pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan, ya, menyampaikan pesan kepada pemimpin-pemimpin gereja. Lihat jemaatmu, maksudnya begitu. Apa yang terjadi di jemaat Efesus? Ternyata jemaat Efesus itu, saudaraku, telah kehilangan kasih yang semula, telah kehilangan cintanya kepada Tuhan. Nyanyi mungkin bisa, tapi untuk mempraktekkan kehidupan cinta kepada Tuhan itu sudah mudah. Ini kenyataannya. Tuhan nggak mau seperti itu. Ya, Tuhan nggak mau jemaat itu kehilangan kasih, kehilangan cintanya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau datang ketemu jemaatnya, kemudian jemaatnya nggak cinta? Halo Bapak Ibu. Sama dengan kita pertemuan antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Bagaimana mungkin
Mempelai laki-laki itu akan menemui mempelai wanitanya, sementara wanitanya itu tidak mencintainya atau kurang mencintainya. Nah ini yang terjadi di jemaat Efesus. Ya bolehlah kita lihat Bapak-Ibu. Efesus pasal Wahyu pasal yang kedua ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini pesan Tuhan kepada Yohanes Rasul ketika di Pulau Patmos. Pasal 1 ayat 10 dan 11 kita baca lebih dulu supaya lebih jelas. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ketujuh jemaat. Kemudian di pasal 2 ayat 1 ini kepada malaikat jemaat di Efesus, pemimpin gereja di Efesus. Ayat 2 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tetapi Tuhan katakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sama-sama kita baca ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sudah meninggalkan kasih yang semula. Cintanya kepada Tuhan cuma adem ayam aja. Ayo doa, doa. Gak ada semangat berdoa. Ayo memuji Tuhan, ya memuji Tuhan. Gak ada semangat memuji Tuhan. Ya, ayo dengar firman Tuhan, yo, timbangannya. Ya, timbangannya apa? Pokoknya macam-macam. Ayo Bapak Ibu kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu akan aman dalam hidup. Amin. Karena janji Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Ya. Saya merenungkan Mazmur 91 itu Bapak Ibu ya. Di ayat yang pertama yang dikatakan bahwa orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi, yang bernaung dalam lindungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan bahwa Dia tempat ya perlindungan perteduhan Allahku yang ku percaya. Artinya apa Bapak? Tidak ada tempat di dunia ini yang aman ya, selain dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang tempat yang aman. Kekayaan kita, kedudukan kita, harta benda kita, itu bukan tempat yang aman. Semua nanti akan tergoncang. Karena Tuhan akan adakan goncangan-goncangan itu. Hanya yang ada dalam kerajaannya, yang dalam lindungannya, yang tidak akan tergoncang. Amin. Karena itu saya merenungkan, ya teman di dalam Tuhan aja. Ada tempat yang aman. Tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hidup ini. Tidak perlu takut dan khawatir menghadapi apa yang mau makan, mau minum. Ya, wah, hari-hari ini saudaraku saya kemarin mendapat berita, ya, berita anak Tuhan yang sedang merajalela kekayaannya. Ya, sekarang merajalela kekayaannya, maksudnya dalam situasi seperti ini bisa beli ini, bisa punya mobil 3, bisa punya tanah 3 kapling, bisa membangun rumah harganya berapa ratus juta. Wah, luar biasa. Dalam situasi ini loh Bapak Ibu. Ya. Dalam situasi yang dibangun adalah apa? Dunia. Padahal sekali lagi firman Allah berkata, dunia ini akan digoncang. Akan digoncangkan. Yang tidak akan tergoncang adalah ketika kita hidup di dalam naungan yang maha kuasa. Amin. Ya. Karena itu pesan Tuhan kepada jemaat Efesus,
balik kepada cintamu yang mula-mula. Amin. Setiap kita yang ngerot suam-suam, ayo kita kembali. Haleluya. Kemudian ayat 8, tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna, inilah firman dari awal yang akhir dan telah mati dan hidup kembali. Dan kalau jemaat Smyrna ini Bapak Ibu, ini jemaat sederhana, jemaat yang miskin maksudnya, tetapi tidak dicela Tuhan. Ya, tidak dicela Tuhan. Ya, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Dikatakan kalau kamu susah nggak apa-apa. Bicara, aku tahu kesusahanmu. Ya, kesusahan di sini macam-macam bentuknya. Kemudian kemiskinanmu. Ya, ini bicara tentang tidak memiliki apa-apa, tetapi engkau kaya. Jadi jemaat Smyrna ini jemaat yang termasuk dipuji Tuhan. Ya, sekalipun susah, sekalipun miskin. Kemudian jemaat di Pergamos, apa di sana dikatakan kepada jemaat di Pergamos, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia padaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tapi ayat 16 berkata, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ada keberatan-keberatan karena apa? Karena mengizinkan pengajaran Biliam. Apa ajaran Biliam ini Bapak Ibu? Ajaran Biliam adalah ajaran ikut Tuhan tapi duniawi, gitu ya. Ikut Tuhan tapi duniawi, ya. Jadi pada waktu itu Biliam dipanggil untuk apa? Mengutuki bangsa Israel. Ya mau aja. Karena apa? Setengah dari negaraku, istilahnya, setengah dari harta kekayaanku akan ku berikan kepada Tuhan. Tertarik Bapak Ibu. Gitu kan? Jadi kekristenan yang saudaraku masih duniawi, ya, tertarik dengan harta kekayaan dunia dengan cara yang salah, mengutuki bangsa Israel, mengutuki umat Tuhan, ya. Tapi dia mau, gitu, mau berjalan ke sana. Sudah dihalangi oleh malaikat pun dia nekat kalau sudah begitu. Malaikat sudah menghadang, ya, perjalanannya, tapi tetap nekat aja. Ya udah, buat katakan jalan aja lah kalau begitu. Ya, tapi sekali lagi saudaraku, Tuhan menegur jemaat Pergamos ini juga untuk apa? Untuk tidak melakukan hal itu. Ini kan kita pakai Ibu, amin. Ya, amin. Jangan segala sesuatunya karena kita melanggar firman, tapi untuk kekayaan dunia. Sama dengan bujangnya Elisa, ya. Jadi itu, wah, dia pikir Tuhanku nggak mau dikasih, ya, tapi aku tak kejar aja, ya. Terus bohong, gitu ya. Oh, bapakku pekewo mas, gitu ya. Bapakku pekewo, ya, menerima berkat dari penjenengan. Saya disuruh minta. Nah, ini akhirnya makanya terus tahu. Terus tanya aman, ya, kena kepada bujangnya. Oke, jadi itulah karena ada hal-hal yang demikian jemaat. Kepada jemaat di Tiatira, kita lihat sekarang, ya, di Tiatira ayat 19, ya, pasal 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Wah, luar biasa saudaraku. Tuhan tahu pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 20 sama-sama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Israel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ada pengajaran sesat yang masuk dalam gereja, ya.
menyesatkan. Oke, yang ujung-ujungnya berbuat zina, berbuat penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan percaya kepada hal-hal yang duniawi, kepada jimat, kepada para dukun, para paranormal dan segala macam itu, yaitu kekejian di hadapan Tuhan. Kemudian di pasal 3 kita akan lihat bagaimana jemaat di Sardis. Di sana dikatakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya. Dikatakan hidup padahal mati. Kelihatannya hidup tapi rohaninya mati. Ya, ini maksudnya seperti itu. Kelihatannya hidup tapi rohaninya mati. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi kelihatannya hidup, kelihatannya melayani, tetapi saudaraku dia tidak menggunakan dasar keyakinan atas firman Tuhan. Makanya tidak didapati sempurna di hadapan Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, ya, pasal 3 ayat 7. Di sini tidak ada celah, ya, di jemaat Philadelphia ini dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Karena Tuhan berkata begini. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Maka ini juga ada pujian kan ya. Bila Dia yang mengangkat kita, tidak ada yang merendahkan kita. Kalau Dia yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin Bapak Ibu. Inilah pekerjaan Tuhan ketika kita menuruti segala perintahnya. Ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun apa? Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangka. Menuruti firman, kuncinya adalah menuruti firman. Jadi kalau kita menuruti firman, maka Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Tuhan akan bekerja untuk kita. Karena di dalam Roma pasal 8 itu, yang 8 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jadi Allah itu turut bekerja bagi yang mengasihi. Ya. Jangan kita cuma mengambil sepotong saja, pokoknya Allah turut bekerja. Ya. Tapi tidak diteruskan bagi yang mengasihi, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita harus mengasihi Tuhan. Jemaat Efesus harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kemudian ada ayat lagi saudaraku, Laodikia ini yang terakhir. Apa yang terjadi saudaraku di sini? Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan atau panas. Jadi kemarin ketika kami doa hamba Tuhan, Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan menegur, mengingatkan teman-teman, ya kan ada juga yang datnyeng gitu, ya. Ada yang datnyeng, ada yang saudara itu dikatakan kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Ya. Jangan panas dingin begitu, repot kita. Ya, datang ke gereja pas tengah-tengah gitu loh. Maksudnya datang doanya kita 2 jam, tapi masuknya sesi kedua. Jangan setengah-tengah. Kalau datang paling tepat waktu, on time. Ya. Tapi tetap ada juga yang masih setengah-setengah itu. Jadi datangnya kalau sesi 2.
Ada yang datang sesi 3 juga ada. Sesi 3 pas minum, pas makan. Baru datang, kamu datang iya. Wong saya sesi 3. Nah, enak aja saudaraku. Ya. Oke, jadi di sini dikatakan kalau suam-suam kuku, ayat 16 berkata sama-sama, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudara ketika Tuhan mau kita ini semangat, amin. Memiliki roh yang berkobar-kobar, ya, antusias untuk Tuhan itu. Jangan dingin, jangan setengah-setengah. Ya. Itulah sebabnya pesan Tuhan ini, saudaraku, untuk semua gereja, ya, untuk situasi dan kondisi apapun, supaya tujuannya adalah Bapak Ibu kita menikmati kebahagiaan. Amin. Karena Tuhan mau, kan dikatakan begini, Tuhan akan datang kalau segala sesuatu sudah dipulihkan. Kalau ada ketersediaan umat yang layak bagi Dia. Amin. Saya percaya Bapak Ibu terus diproses oleh Tuhan. Kita semua diberi Tuhan untuk dilayakkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Dan sementara kita di dunia ini, saudaraku, sementara kita menghadapi tantangan segala macam pencobaan di dunia ini, kalau tinggal di dalam Tuhan aman. Kita akan tutup dengan Mazmur 91. Mazmur 91. Ya, kita baca saja Bapak Ibu dan sedikit kami jelaskan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Kita orang-orang percaya, ya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah dimerdekakan, ya, dari hukum dosa dan hukum Taurat, ya, kemudian kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Seharusnya kita tetap terus berlindung di dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Amin Bapak Ibu. Ya, berlindung dan bernaung. Nah, kemudian ayat 3. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi yang dikatakan engkau sebut saja aku, Bapak Ibu, ya. Itu kan untuk kita. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi aku. Amin. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Kenapa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadanya. Ya, ini dibuat hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan
meluputkannya. Ya, Tuhan akan membentengi aku sebab Dia mengenal. Ya, sebab aku mengenal namanya. Ya, artinya begitu Bapak. Ya, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dan membentengi hidup kita sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepadanya, Dia akan menjawab. Dia akan menyertaiku dalam kesesakan. Dia akan meluputkan aku dan memuliakanku. Meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan ya Tuhan kenyangkan aku. Amin. Ya, Tuhan janji untuk diberikan panjang umur Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu akan melihat anak-anak dari anak-anak panjenengan. Amin. Karena terjadi Tuhan begitu. Orang-orang benar itu akan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Wah, berbahagia. Saya sudah melihat anak-anak dari anak-anak saya. Haleluya. Ya, panjenengan nanti akan menyusul. Amin. Mau menyusul? Menyusul melihat anak-anak panjenengan punya anak. Gitu ya. Oke, yang sekarang belum pasti menyusul karena ini janji Tuhan. Bapak Ibu akan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu, begitu ya. Jadi itu luar biasa jadi. Karena Tuhan berikan panjang umur, ya Tuhan akan kenyangkan dengan panjang umur dan Tuhan katakan akan perlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Inilah janji Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Amin. Ya, sekali lagi kuncinya adalah ayo kita tetap berlindung dalam naungan Yang Maha Kuasa. Amin. Tidak ada tempat lain di dunia ini Bapak Ibu yang aman. Tidak ada tempat yang nyaman. Tidak ada tempat yang membuat saudara tenang dalam dunia ini. Karena kebahagiaan hanya di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dunia akan terguncang, tapi dalam lindungan Tuhan tidak ada guncangan. Saudara tetap aman, saudara menikmati hidup. Saudara menikmati sukacita yang dibedakan, diistimewakan dari bangsa-bangsa lain. Amin Bapak Ibu. Kita mau menjadi orang yang mengenapi firman-Nya. Amin.